Selamat datang Pak Agus. Eh, Tugas Pak Agus pertama nanti membacakan beberapa ayat suci Al-Quran Karim. Dalam ini cukup membaca surat Al-Kafirun. Kemudian nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan menyangkut tentang eh, pendalaman materi dan juga praktek sebagian dari pembelajaran, pendahuluan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan juga menyangkut tentang perangkat pembelajaran, pendidikan, dan sebagainya. Baik, silakan mulai Pak Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen penguji, Pak Dr. Hilmi dan Pak Dr. Mufiar, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk tugas pertama membaca surat Al-Kafirun. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sadaqallahul azim. Baik, bagus. Tadi membacakan pada akhir-akhir ayat itu panjang-panjangnya kafirun, ta'budun. Itu kan apa Pak Agus? Mat arid li sukun. Ya, berapa harakat panjangnya? Bisa 5 harakat. Kemudian juga membaca wala antum, itu agak panjang ya? Iya, 5 sampai 6 harakat. Kenapa dia dipanjangkan? Ada mat wala 5 harakat sampai 6 harakat. Dan apa namanya? Mat wajib. Mad wajib. Kenapa mad wajib? Apa itu mad wajib? Mat yang wajib dipanjangkan, Pak. Bagaimana ketentuan dia? Apabila dalam satu kata. Dalam satu kata ada huruf mat. Mat asli ya. Ya. Terus bertemu dengan hamzah ya dalam satu kata. Tapi ini apakah satu kata wala antum? Apa, Pak? Wala antum, apakah dia satu kata atau dua kata, ada Pak. Dua kata, la dan antum. Jadi, kalau dalam kata yang berbeda, apakah mad wajib juga dinamakan? Apakah, Pak? Apa, Pak? Ya, ya. Apakah? Apakah itu mad wajib juga disebut atau ada mad lain? Karena ini kan bukan dalam satu kata ya kan? Iya, Pak. Mad asli namanya, Pak.
coba dipelajari lagi ya Pak ya. Iya Pak. Itu namanya mad jaiz ya, mad Oh, jaiz iya. munfasil ya, Oh, karena di kata yang berbeda. Kemudian ta'bud, bud. Jadi itu ada huruf qalqalah ya. iya Pak. Qalqalah apa itu namanya? Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Bagaimana ketentuan qalqalah sughra dan kubra? Kalau qalqalah sughra tidak terlalu pantulan, tidak terlalu keras, tidak terlalu kuat. Kalau kubra itu lebih kuat pantulannya, lebih besar. Baqa, aqqa. Nah, ini ta'bud ya. Iya Pak. Apakah sughra atau kubra? Sughra Pak. Ada sughra. Silakan. Kalau ad oke sughra, tapi ini bud, bud. Qalqalah sughra. Kubra ya Pak ya. Karena di akhir ya. Di Oh, kubra. akhir ya, besar pantulannya, kecuali kalau di tengah ya. Tengah Oh, itu iya. surah. Oke, Bapak mengajar Al-Quran hadis ya. Iya Pak. Apa itu Al-Quran? Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitalawatihi. Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacanya dipandang sebagai sebuah ibadah dan diturunkan melalui malaikat Jibril dengan jalan mutawatir. Kalau secara bahasa, Secara bahasa terambil dari kata qoro'ah. Al-qoro'ah yaqra'u Quran, artinya lah membaca. Juga artinya juga Quran itu juga artinya menghimpun. Ada dua bacaan versi. ya. Kalau Membaca hadis itu sendiri bagaimana? hadis ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin wa qawlin wa takhririn. Hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir Nabi Muhammad SAW secara istilah. Sedangkan secara bahasa artinya hadis itu baharu. Jadi Ada dua istilah ya menyangkut tentang sebab-sebabnya. Sebab turun Al-Quran disebut asbabun nuzul ya. ya Pak, Sebab hadis asbabul wurud. Bisa Bapak jelaskan dan berikan contoh? eh, asbabun nuzul itu artinya adalah sebab-sebab turunnya ayat. Lebih terperinci, asbabun nuzul ini adalah sebuah pertanyaan atau kejadian yang melatar belakangi turunnya ayat. Maka biasanya itu kalau dalam Al-Quran itu diindikasikan dengan beberapa kalimat. Yas'alunaka madza yunfikuna qulil af. Yas'alunaka anil ahillah qul huya mawaqitu linnas. Nah, begitu juga dalam hadis Nabi ada namanya asbabul wurud. Asbabul wurud itu artinya sebuah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi munculnya hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diberikan contoh asbabul wurud? Asbabul wurud Ya. tentang mungkin ini contoh saya lupa, pengharaman khamar. Ya. Bagaimana ceritanya? Jadi pengharaman khamar itu eh, diharamkan secara berangsur-angsur. Eh, jadi Nabi Muhammad SAW ketika turun ayat langsung menyampaikan kepada para sahabat sehingga apapun yang ada di tangan para sahabat mereka campakkan, mereka buang. Seperti itu Pak. Sudah Asbabul. pelajari juga ya. Oke,
terakhir dari saya, coba Bapak praktekkan menutup pembelajaran. Baik, nah sekalian yang berbahagia, eh, ada beberapa hal yang telah Bapak jelaskan tadi yang perlu kita ambil inti-intinya. Yang pertama adalah tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran sebagaimana yang Bapak jelaskan, Al-Quran merupakan adalah kalamullah, kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Maka ini harus kita pahami dengan baik. Begitu juga yang dimaksud dengan hadis. Dan ini inti-inti daripada pembelajaran yang Bapak sampaikan. Maka anak-anak sekalian, mohon diingat betul kunci-kunci dan apa yang menjadi kesimpulan dari pelajaran pada hari ini. Kemudian anak sekalian yang Bapak sayangi, maka ini ada beberapa materi untuk sebagai pengayaan tambahan, menambah wawasan untuk anak-anak sekalian, bisa nanti dibaca di rumah, dan minggu besok akan Bapak tanyakan. Dan insya Allah nanti dari apa-apa yang Anda temukan nanti akan kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian mari sama-sama kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bahkan Allahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, bagus. Nanti coba diselanjutkan lagi ya, apa yang harus ada di dalam buku pembelajarannya, termasuk refleksi dan sebagainya, supaya lebih lengkap nanti ya. Jadi kesimpulan sudah oke. Baik, berikutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Mufiar untuk menanyakan berbagai hal menyangkut perangkat pembelajaran, juga PTK dan sebagainya. Silakan Pak Mufiar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya, Pak Gustri Foni ya. Baik Pak, ya betul. Oh, Bapak ini di mana Pak posisinya Pak? Posisi sekarang di Kampar Riau Pak, Provinsi Riau, di Kabupaten Kamparnya. Kampar, daerah Ustaz Usama ya. Iya Pak. Baik, bagus. Bisa di-share RPP Pak? Wah, oke. Apa? MA ya? Pakai MA apa pakai RPP Pak? Eh, saya pakai kedua, cuma saya yang modul ajar saya jadikan Pak, modul ajar. Ya, bentar. Pakai modul ajar saya Pak. Pakai 10. Baik Pak. Oke, baik. Nah, ya, kelihatan. Ini yang ada yang diupload di LMS ini, Pak ya? Iya Pak. Ya, oke. Tadi saya coba lihat sekilas yang ada di LMS. Jadi ini namanya modul ajar lengkap. Ya, kenapa ada istilah modul ajar format lengkap? Ini kenapa ada istilah ini, Pak? Memang Baik Pak. ada yang Tidak lengkap ya Pak ya. Jadi enggak, maksudnya ya ada lengkap itu karena contoh dari apa Pak modul yang diberikan. Jadi itu sebetulnya lupa mungkin mengeditnya Pak. Kalau yang sesungguhnya kan tidak pakai seperti itu. Jadi mencontoh dari format yang diberikan oleh eh, Pak dosen kemarin. Sebetulnya tidak seperti itu Pak. Jadi memang kita tuh ada memilih 3 model, ada RPP, ada modul ajar, dan ada modul ajar yang lebih lengkap. Maka setiap ada baik. yang di modul ajar
itu pasti sudah ada di RPP begitunya Pak, penjelasannya mungkin. Oke, oke. Nah, Berarti ini bukan forma yang di bawah modul ajar. mau Ini belajar yang aja. disiapkan untuk PPL, Pak ya. Iya Pak. Nah, Bapak mengajar di sini di tingkat menengah atas ya. iya Pak, Di betul. SMA atau di MA, Pak? Saya di MA, Pak. MA Pak, ya. Oke, di MA di Kampar ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama Pak, di Kampar khususnya di Kemenang itu Merdeka Belajar itu sudah diterapkan, Pak, di sekolah? Belum Pak, karena di Kabupaten Belum Kampar ya? itu masih pilot project Pak. Jadi Oh, kalau gitu kita ya. ingin kita ingin menerapkan kurikulum 13, maka ada beberapa instrumen yang harus kita ajukan. Tapi kabar informasi tahun 2024 ini semuanya wajib ikut kurmer Pak, Oh, seperti itu. wajib wajib Wajib, kur, kur kurmer ya. ya Pak, ya, kurikulum Kurmer, merdeka. Nah, kurikulum merdeka. Berarti alhamdulillah lah Pak Gustri sudah memahami, sudah tahu cara membuat modul ajar versi kurikulum merdeka ya. Oke Pak, coba Pak, ini untuk 26 JP untuk 2 kali pertemuan Pak ya. 6 JP 3 kali pertemuan Pak. Jadi satu pertemuan itu 2 JP, 2 kali 45. Mungkin di situ Iya, penjelasan di kurang. sini dialokasi waktu 6 JP, 1 JP mungkin 2 kali 45 menit. Itu maksudnya apa Pak? mungkin maksudnya nih Pak, 1 JP itu 2 kali 45 menit gitu Pak. 6 JP. Ya 6 JP. Jadi 1 JP mungkin Hmm. ini lagi-lagi kesalahan saya Enggak pribadi. yang ini, Nah, enggak yang buat Bapak, makanya saya konfirmasi saja nih. Ini satu dialokasi waktu ini 1 JP 6 itu JP. 1 JP berarti 2 kali 45 menit. 1 JP-nya Pak, Oh, satu itu kali maksudnya. pertemuan. Nah, Nah, itu maksudnya 6 JP dalam kurung 2 kali 45 menit itu untuk menjelaskan bahwa satu 1 JP JP-nya. itu 2 kali 45 menit ya. Ya. Oke. Coba ke bawahnya Pak. Berarti ini tiga kali pertemuan Pak ya. 3 kali pertemuan Pak ya. Oke, di ini Pak, di nomor 3, di P5 P PRA itu. Itu maksudnya apa, Pak? P5 Jadi PPRA itu. dari materi penerapan P5 P2RA ini ada 3 model. Yang pertama Iya. integrasi dengan mata pelajaran. Yang kedua Mhm. di luar mata pelajaran, yang ketiga Mata adalah pelajaran. kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini saya mencoba Pak untuk memasukkan P2, P5, P2RA dalam integrasi dalam mata pelajaran. Maka nilai-nilai Mhm. karakter yang ada dalam Pancasila dan kemudian nilai karakter dalam eh, pembelajaran rahmatan alamin, saya coba integralkan dengan materi-materi Quran hadis yang saya ajarkan seperti itu, Pak. Oke, berarti sebetulnya antara profil pelajar Rahmatan lil Alamin dengan profil pelajar Pancasila itu apa, tidak tidak sama dia, Pak ya? Tidak sama, tidak beda ya. Bagaimana itu menurut Pak Gustri? Sehingga dia bisa diintegrasi atau P profil Pancasila itu terintegrasi dalam profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Eh, Sebetulnya antara P5 dan P2RA itu ada perbedaan, Iya. Pak. Kalau Perbedaan. P2RA itu memang milik atau itu diambil dari Saripati pemahaman Islam itu sendiri. Jadi nilai-nilainya ada Hmm. moderat, ada syuro. Jadi kan kalau ini salah satu pendekatan yang dilakukan oleh katakanlah pemerintah agar supaya nilai-nilai Islam itu bisa terkontekstualisasikan dengan kehidupan sekarang. Karena memang kita umat Islam tuh harus mencari pendekatan-pendekatan agama supaya bisa memasukkan konsep-konsep itu seperti itu, Pak. Jadi kalau eh, Oke. P5 itu kan sifatnya itu yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, sementara yang dari kita kan P2RA-nya.
Cuman kita harus bisa mengkombinasikan antara P5 dan P2 Keduanya. RA. Nah, seperti itu mungkin pemahaman saya, Pak. Oke. Berarti intinya di P5 P2RA itu kalau memasuk internalisasi nilai-nilai moderasi itu sudah tercover di situ, Pak Agustri ya. Insya Allah, Pak. Nah, sudah tercapai. Insya Allah. Kita kan kalau di kementerian kita kan nilai-nilai moderasi itu kan sangat digalakkan sekarang kan. Jadi mungkin ini salah satu model yang dimasukkan di dalam perencanaan pembelajaran di sekolah. Oke Bapak, kemudian di nomor ke bawahnya Pak, coba bawah lagi Pak. Di di kegiatan, oke 10 Pak. 10 kegiatan pembelajaran. Ini di persiapan pembelajaran. Ini kan ada mempersiapkan modul ajar atau RPP, mempersiapkan alat peraga, LCD, laptop, video pembelajaran. Nah, Bapak pernah dengar istilah P apa teknologikal TPEC itu, pedagogical TPACK. content and knowledge itu? Ya, Pak. Iya. Iya. Kira-kira inti yang diharapkan dari TPACK itu apa? Atau di dalam RPP ini yang bisa kita katakan bahwa ini sudah memasukkan unsur-unsur teknologikal, pedagogikal itu di mananya, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Jadi TPACK itu teknological, pedagogical, content knowledge. Artinya bagaimana seorang Oke. guru itu meramu kemampuan dia Mhm. merancang Mhm. daripada rancangan pembelajaran, tapi memasukkan unsur-unsur teknologinya, Oke. karena memang untuk Misalnya, kondisi sekarang ini memang zamannya milenial oke seperti di itu. di MA di MA Bapak ini kira-kira ini tercover nggak di sini? Eh, yang memang teknologi yang pertama kan laptop LCD, Ada nah, laptop. ada Oke. LCD. Kemudian saya membuat semacam video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini sebagai Hmm. pemantik eh, di awal pembelajaran untuk mengembangkan cara berpikir anak-anak sebelum dia diberikan Hmm. sebuah kasus-kasus tertentu untuk menyelesaikannya. Nah, saya juga nanti memberikan link-link tertentu untuk menambah wawasan anak, untuk memberikan Hmm. kepada mereka stimulus-stimulus supaya mereka tuh lebih memperdalam daripada materi yang saya berikan kepada anak-anak sekalian. Dan itu link Oke. YouTube, link YouTube Itu eh, sudah masuk. masuk kategori TPACK itu, Pak ya. Iya, Pak. Oke, saya lihat di pertanyaan pemantik ini. Pertanyaan pemantik itu kan harus faktual, Pak ya. Tidak hanya konseptual kan. Ini bagus sekali saya lihat. Misalnya ada pertanyaan di sini apa pernahkah mendengar membaca tentang ingkar sunnah? Itu memang aktual. Kemudian ini kenapa banyak sekali pertanyaan pemantik ini? Kenapa Iya. tidak cukup satu atau dua saja, Pak? Eh, Pertanyaan pemantik ini eh, juga alternatif, bisa memilih satu, dua, tiga, atau bisa semuanya, Pak. Jadi Ya, pendekatan yang saya lakukan itu pendekatan problem based learning. Jadi ya. mengkontekstualisasikan dengan kondisi hari ini. Kenapa sih orang itu atau banyak serangan-serangan terhadap hadis Nabi? Nah, Oke. mengobrak-abrak hadis, mengobrak-abrik umat Islam itu selalu diserangnya hadis Nabi. Kemudian banyak timbulnya penyimpangan-penyimpangan, itu sesungguhnya mereka itu beranjak karena tidak menjadikan hadis Nabi itu sebagai pegangan mereka. Nah, seperti itu. Maka timbullah ingkar Oke. sunnah, ada timbulnya semacam penyimpangan-penyimpangan yang sesungguhnya mereka tidak bisa masuk untuk menyerang Al-Quran karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Oke. diturunkan sampai sekarang. Otentik dijamin. Oke. Baik, coba ke bawah lagi, Pak. Sedikit lagi. Ke bawah di asesmen ada kegiatan asesmen. Di mana itu, Pak?
Ini Pak. Assessment ya, instrumen. Assessment itu kan ini kan tiga berarti instrumen assessment yang digunakan ini soal tulisannya. Assessment itu kan ada tiga itu ya. Iya Pak. Ada Ya. ada assessment diagnostik ya. Ada apa lagi Pak? Setelah apa mungkin kalau di NAKS itu asesmen untuk mendiagnosa itu lebih kepada pretest. Pretest ya, kalau bahasa pretest untuk melihat kemampuan awal ya. Kemampuan awal, tes kemampuan awal. Oke. Kalau ini Pak, apa kira-kira beda antara asesmen, penilaian dengan evaluasi itu kira-kira bedanya apa, Pak? kalau asesmen itu untuk mengukur Iya. artinya seperti panjang itu berapa sentimeter itu kan mengukur namanya asesmen itu punya instrumen. Kalau evaluasi itu semacam penilaian Pak. Ini anak ini sampai targetnya lulus, itu namanya evaluasi. Ini tidak lulus gitu, ini berhasil, ini tidak berhasil. Evaluasi lebih kepada interpretasi seperti itu yang saya pahami Pak. Anak ini naik kelas, Oke, baik. anak ini lulus segala macam itu namanya evaluasi. Itu dasarnya evaluasi. Evaluasi. Tapi dasarnya instrumen. Oke. Oke, terakhir lagi ini satu lagi, terakhir tentang PTK ini. Bapak di situ nggak ada memang. PTK, Bapak pernah buat penelitian PTK, Pak? Baru PPG ini Pak buat Pak. Alhamdulillah baru proposal. Oh begitu. Sudah paham Pak ya? Iya, buat proposal. Artinya sudah paham ya? Alhamdulillah Pak. Kalau misalnya disuruh atau ditanya orang inti penelitian PTK itu, atau istilahnya apa keuntungan bagi guru PTK itu? Keuntungannya pertama memang ada kepentingan atau manfaat secara teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu secara praktis artinya untuk betul-betul membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Maka PTK itu berawal dari sebuah problematika, masalah yang ditemukan di kelas. Nah, masalah itu akan dicarikan solusinya, maka muncullah PTK. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Helmi. Terima kasih Pak Gustri. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Baik. Saya kembalikan Pak Helmi. Ya, baik, terima kasih Pak Noviar. Dan juga Pak Gustri. Alhamdulillah ini sudah selesai ya. Dan coba nanti Bapak juga mendalami lagi pendalaman. Maaf Pak, tadi agak nervous juga. Masalah Mak Jais ya Pak. Iya. Jadi apa namanya, kami berharap Bapak Agus nanti bisa lebih mendalami lagi dan menjadi guru yang profesional insya Allah ya. Insya Allah Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak Gusri, mungkin sudah bisa di stop recordingnya. Stop record ya. Mungkin